Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang dipilih Allah Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga kita meningkatkan keimanan, kepercayaan kepada Allah Ta'ala, baik terhadap hal-hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Salah satu perkara peristiwa yang akan terjadi dan harus kita yakini adalah adanya hari kebangkitan. Hari di mana Allah akan membangkitkan semua makhluk manusia yang sudah mati dari kubur-kubur mereka untuk dihisab dan diberi balasan. Yang hal itu kebanyakan manusia, utamanya orang-orang yang kafir, banyak yang mendustakannya, banyak yang mengkafirinya. Terus banyak orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Salah satu penyebabnya adalah mereka menganggap Allah tidak mampu membangkitkan semua manusia yang sudah mati. Maka kemudian Allah menjawab, Allah membantah tuduhan anggapan orang kafir dengan firman-Nya di surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-54. Allah berfirman, wahai orang kafir, jika kamu tidak percaya dengan kemampuanku untuk membangkitkan orang yang sudah mati, padahal Allah adalah Allahul ladzi khalaqakum, Allah dat yang maha kuasa itu telah menciptakan kamu min dhofin, dari keadaan yang lemah, dari keadaan yang tidak kuat. Tsumma ja'ala min ba'di dhofin quwwatan, kemudian dengan kuasanya Allah menumbuh kembangkan kamu, menguatkan jasadiah dan rohaniah kamu, sehingga kamu menjadi orang yang kuat, orang yang dewasa, orang yang mampu mengurus dirimu sendiri. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhofan wa shaybah, tetapi kemudian Allah akan mengembalikan kamu, Allah mengembalikan kamu dari yang semula kuat menjadi dhofan wa shaybah,
menjadi orang yang lemah dan kuat ataupun orang yang rentan. Yakhluqu ma yasha, demikianlah Allah menciptakan apapun yang dikehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan dia itu zat yang maha tahu dan zat yang maha kuasa. Jadi Bapak Ibu, dengan ayat ini Allah menunjukkan kepada kita kemampuannya Allah untuk mengubah-ubah keadaan manusia yang manusia itu tidak kuasa. Contohnya umpamanya kalau kita sudah umur 40 tahun ke atas, kalau sudah umur 40 tahun ke atas itu sudah mulai masa degeneratif, sudah mulai masa turun. Kalau dari 0 sampai 40 naik, mau 5 tahun tambah 10 tahun tambah kuat 15 tahun, 17 tahun masa muda. Ini kena udan masalah, dan nanti kan sudah sampai pada puncaknya 40 tahun, kemudian turun semakin lemah semakin lemah. Kalau sudah usia 60 tahun nggak bisa, kemudian kok seperti 16 tahun nggak bisa. Itulah manusia. Sedangkan Allah itu menguasai manusia, dapat membulak-balik keadaan manusia, menunjukkan bahwa Allah lebih kuat dibandingkan dengan manusia, atau manusia itu lemah dibanding dengan Allah Ta'ala. Sehingga seharusnya orang yang lemah, pihak yang lemah itu mau tawadhu kepada yang kuat, mau untuk menghargai, menghormati, menyembah, menuruti perintah dan menjauhi larangannya. Itu bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya bagi orang yang kafir, sekali lagi, karena hawa nafsunya, karena kebodohannya, mereka tidak mampu dan tidak mau mengetahui keagungan Allah. Maka kemudian di ayat yang lain diterangkan juga bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Di surat An-Nisa, surat yang keempat, dijelaskan, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Wahai manusia, utamanya orang-orang beriman, Allah membuat berbagai macam syariat-syariat, aturan-aturan, bentuk-bentuk ibadah seperti sholat, seperti puasa, dan lain sebagainya. Secara normatif, amal-amal itu mampu dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan jasadnya normal. Tetapi kadang-kadang orang itu mempunyai keadaan abnormal, pas gerah atau sakit, pas bepergian, sehingga kemudian ada rukhsah, ada keringanan. Orang yang sholat seharusnya berdiri, maka ketika dia lemah dalam keadaan sakit, maka boleh duduk nggak bisa berbaring. Orang yang puasa harus wajib pada bulan Ramadan, tapi ketika dia safar, bepergian atau sakit, maka boleh mengganti dengan hari yang lain. Itulah namanya takhfif atau rukhsah atau keringanan. Lah kenapa kok begitu? Karena khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah, dalam keadaan dhaif. Makanya kita semuanya harus semakin mengakui kelemahan kita, kemudian kita minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya Allah menguatkan badan kita. Kemudian hal lain yang juga menunjukkan kepikunan kita, kelemahan kita adalah kepikunan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia kalau sudah usia 40 ke atas, maka masa-masa degeneratif. Semakin sepuh bukan semakin kuat, tapi semakin lemah. Bahkan pada titik puncaknya nanti akan mengalami yang namanya kepikunan. Orang pikun itu sudah tidak ingat apa-apa yang dilakukan. Maka di surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-70, Allah menjelaskan
Wallahu khalaqakum, dan Allah itu zat yang telah menciptakan kamu wahai manusia. Tsumma yatawaffakum, kemudian Allah yang akan mewafatkan, mematikan kamu. Setiap orang punya ajalnya masing-masing. Idza jaa ajaluha fala yastakhirun wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, sudah datang masa matinya, maka itu tidak dapat diundurkan, tidak dapat diajukan. Kalau karepe kadang-kadang pengen pas didit oke sehat niku mulai tuh, gitu. Nah, padahal Allah lebih kuasa dibanding dengan kita. Maunya nunggoni anak putu, nah, ternyata umurnya baru 50 tahun meninggal juga ada. Itu karena kuasanya Allah Ta'ala. Tetapi wa minkum mayudha ilal ardil umri, dan sebagian kamu ada yang dikersakni Allah untuk dikembalikan kepada ardalil umur, pada usia yang rendah, maksudnya usia yang maksudnya sudah tua renta. Ada yang mungkin orang sini paling panjang mungkin umurnya ada yang 90, ada orang Malaysia umurnya 115, Nah, ketika sudah umur di atas 100 tahun itu sudah mulai lemah, sudah mulai pikun. Likaila ya'lama ba'da ilmin say'an, supaya mereka kemudian tidak tahu lagi terhadap apa-apa dulu yang tahu. Ketika usianya 20 tahun, 25, otaknya cerdas, daya ingatnya kuat. Tapi ketika sudah 70, 80 sudah alpa, sudah banyak yang lupa. Jangankan orang lain, kadang-kadang anaknya sendiri kadang-kadang lupa. Itulah kelemahan manusia. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah dan yang maha tahu dan maha kuasa. Nah, ini makanya mari kita bapak-bapak, ibu-ibu, utamanya yang sudah sepuh-sepuh, ya kita harus semakin mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian ayat ini dikuatkan pula di surat Yasin, surat yang ke-36, ayat yang ke-68. Allah berfirman, wa man amirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, usia yang panjang, nunakishu fil khalq, kami kurangi dalam penciptaannya, maksudnya dalam kekuatannya. Ketika masih umur belasan tahun, kakinya mampu untuk berlari, telinganya mampu untuk mendengarkan suara yang pelan, matanya masih awas, lisannya masih teteh untuk berbicara. Lah nek pun 75, kakine kan nggih mlayu pun boten kuat. Paninganya sudah mulai rabun, telinganya sudah mulai nyun ngapunten, tuli dan sebagainya, bahkan lisannya sudah mulai pelor dan sebagainya. Itu kelemahan manusia. Afala yaqilun, adakah tidak kalian berakal? Maksudnya bagi orang yang berakal, seharusnya yang seperti itu kemudian dia introspeksi diri, kemudian memahami kelemahannya, kudu ngerti statusnya sudah status yang lemah, bukan waktunya untuk unjuk gigi atau unjuk jari, untuk menunjukkan kekuatannya, bukan waktunya. Dan yang seterusnya Bapak Ibu, bahwa semua apa yang ada di dunia ini akan berproses. Tidak cuma manusia, juga makhluk yang lainnya, binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan yang lainnya, semuanya adalah akan hancur. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akhirnya akan hancur kecuali pribadinya Allah yang tetap akan abadi selama-lamanya. Terus kemudian salah satu keburukan atau hal-hal negatif yang terjadi pada orang yang sudah pikun, bisa jadi ketika masa mudanya sregep untuk ibadah,
sholat kuat, puasa kuat, membaca Quran kuat, tapi kalau sudah sepuh kadang-kadang terus tidak kuat. Nah, maka nanti kita diajari Nabi untuk berlindung kepada Allah dari kepikunan, utamanya untuk pikiran atau otak kita. Jangan sampai kita nanti menjadi orang-orang yang pikun. Secara fisik mungkin lemah, usia tambah, tapi otak kita jangan sampai pikun. Nah, salah satunya adalah kita berdoa kepada Allah dari kepikunan sebagaimana diajarkan Nabi kepada kita. Nabi berdoa, a'udzubika minal bukhli wal kasali. Ya Allah, aku minta lindung kepadamu dari bukhli. Bukhli itu adalah bakhil. Bakhilku adalah medit, pelit. Wal kasali, dan kemalasan. Jadi kadang-kadang usianya masih muda terus ada penyakit malas. Apalagi malas untuk berbuat kebaikan-kebaikan, ajeng sholat jamaah malas, mau Quran malas. Harus diatasi, minta lindung kepada Allah. Yang ketiga, wa ardalil umur, yaitu dari rendahnya umur atau usia yang sudah pikun atau kepikunan, kita minta lindung kepada dari kepikunan. Nah, nanti selain berdoa Bapak Ibu supaya kita tidak pikun, maka kita harus banyak-banyak menggunakan pikiran kita untuk berpikir. Terus kalau pemikiran itu bukan karena usia, tapi karena pemakaian. Meskipun usianya masih 20 tahun, ini ora tahu gue mikir mau nge-game anak sekarang sergap do nge-game, sergap do berhiburan, maka akan jadi pikun. Ya. Sebaliknya seperti kalau yang tahu namanya Profesor Dr. Emil Salim, usia sudah 94, atau Dr. Mahathir Muhammad Perdana Malaysia, meskipun usianya sudah hampir 100. Tadi karena pikirannya digunakan maka tetap akan encer. Ya, makanya yang kedua tadi, mari kita gunakan pikiran kita untuk berpikir hal-hal yang positif. Yang ketiga, supaya terhindar dari kepikunan, mari kita banyak membaca Al-Quran. Orang-orang yang bermulazamah dengan bacaan Al-Quran, insya Allah akan dihindarkan dari kepikunan, sehingga meskipun usianya sudah lanjut tapi tidak akan pikun. Ya, itu adalah cara untuk menghindari kepikunan. Terus doanya kita lanjutkan, wa anta bil qabri, dan aku juga minta lindung kepadamu ya Allah dari azab kubur atau siksa kubur. Wa fitnatil dajjal, dan juga dari fitnahnya ad-dajjal, wa fitnatil mahya wal mamat, dan juga fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Itu untuk menunjukkan kelemahan manusia dari banyak hal yang harus dita'awudkan, dimintakan lindung kepada Allah. Kemudian keadaan kita itu akan berubah-ubah dari lemah menjadi kuat, kuat menjadi lemah. Maka kita harus bisa memanfaatkan event-event kekuatan kita, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk berbuat kebaikan-kebaikan sebagai prestasi hidup kita di dunia, supaya kita nanti layak untuk masuk ke dalam surga. Maka di hadis yang lain Nabi bersabda, "Iktanim, hendaklah kalian memanfaatkan khamsan qabla khamsin, 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Sababaka qabla haromika, manfaatkanlah masa mudamu mumpung masih muda. Berprestasilah, beribadahlah sebanyak-banyaknya sebelum datang masa tua. Nek empun sepuh wis tuwa boten kuat untuk berbuat kebaikan yang maksimal. Maka dimana dengan sebaik-baiknya.
termasuk terutama yang masih muda-muda, jangan hanya digunakan untuk berleha-leha, untuk berlelahanan, untuk berfoya-foya. Karena kalau sudah banyak dengan untuk berfoya-foya, nanti itu akan menyesat di hari tuanya. Wasihatika qabla saqamika, dan gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Orang-orang yang ketika sehat dia biasa berbuat kebaikan-kebaikan, sholat berjamaah, baca Quran, pengajian dan sebagainya. Ketika dia sakit kemudian tidak bisa melakukan kebaikan tadi, tetap diberi pahala. Tetapi kalau ketika sehat juga tidak berbuat kebaikan, kalau pas sakit ia tidak akan dapat pahala. Makanya gunakan masa sehatnya sebelum datang masa sakitnya. Waginaka qabla faqroka, dan gunakanlah masa kayamu. Ketika kamu kaya, ketika kamu punya harta, ada sebagian amal-amal yang menggunakan harta untuk infak, sedekah, untuk zakat, atau untuk nanti korban di hari Idul Adha, untuk haji, untuk umroh, semuanya pakai harta. Nah, mumpung ketika kita diberi kelebihan harta, gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Jangan sampai hanya digunakan untuk berfoya-foya, mumpung didit oke, plesiran, jajan, dan sebagainya, tapi lupa untuk infak, sedekah dan sebagainya. Nanti kalau sudah miskin, nggak punya amal. Wa faraduka qabla syughlika, dan masa luangmu, masa senggangmu kau gunakan untuk kebaikan-kebaikan sebelum masa sibukmu. Kadang-kadang memang orang tertentu ada siklus hidupnya, sok pas longgar, sok pas repot. Nah, ketika masa-masa longgar itu gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk meningkatkan amal-amal. Nanti kalau sudah pada masa sibuknya datang, maka kadang-kadang tidak mampu untuk berbuat keamalan. Wa hayataka qabla mautika, dan juga masa hidupmu mumpung masih hidup di dunia sebelum datang masa kematian kamu. Kalau sudah datang kematian, maka ing qata'a amaluhu, nek empun sedo mati wafat, sudah tidak bisa beramal, sudah tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, tidak bisa puasa, sehingga sumber-sumber pahalanya terbatas. Maka ketika kita masih hidup, gunakan itu untuk amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Padahal hidup itu dibatas dengan kematian. Amal-amal yang kita lakukan di dunia itu yang akan kita gunakan, kita andalkan ketika kita dihisab di hadapan Allah. Maka sekali lagi kita gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Kemudian umur itu juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi usia kita tidak gratis, tapi akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, la tazullu qadama abdin yaumal qiyamah. Ketika setiap orang di hadapan Allah di kisah Allah, tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam di hari kiamat hatta yus'alu an umurihi fima afnahu, sampai mereka ditanya Allah. Yang pertama, umur kamu. Manusia pendek bentak kasih waktu hidup di dunia untuk gunakan apa? Umurmu sekian tahun, 60 tahun, 70 tahun kau gunakan untuk apa? Ya kan diminta pertanggungjawaban. Selain umur apa? Wa an ilmihi fima fa'ala. Yang kedua adalah ilmunya. Apakah ilmu kau amalkan atau tidak?
Ada orang yang kadang ada pepatah jargon itu iso ngajar iso nglakoni. Ilmunya cuma digunakan untuk disampaikan tapi tidak diterapkan, itu juga salah. Wa an malihi, dan yang ketiga dari hartanya. Untuk harta ada dua pertanyaan, min aina, dari mana kau dapatkan, iktasab kau dapatkan, wa fima anfaqu, dan untuk apa kau gunakan. Ada 4 golongan. 1, orang yang mendapatkan harta dari cara yang halal terus digunakan di tempat yang halal, itu yang paling baik. Yang kedua, didapatkan dari yang halal tapi digunakan untuk yang haram, itu yang kedua. Yang ketiga, didapatkan dari yang haram digunakan untuk yang halal. Yang terakhir, didapatkan dari yang haram digunakan untuk yang haram. Nah, ketika kita haram itu akan mendapatkan dosa. Makanya monggo kita semuanya berusaha untuk semakin milah lan milih, dipilah dan dipilih. Kita yakin rezeki sudah ditetapkan Allah. Usahakan kita untuk mendapatkan dari jalan-jalan yang halal, insya Allah akan lebih berkah. Ketika sudah dapat harta yang halal, mari kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah, untuk nafkah keluarga kita. Kalau masih terjadi untuk hal-hal kebaikan, infak, sedekah, bantu fakir dan sebagainya. Terus kemudian yang terakhir, wa an jismihi fima abtalahu, dan juga ditanyakan dari jasadnya, jasad dia kita, badan kita itu digunakan untuk apa, Nah, itu harus kita pikirkan sejak sekarang, jangan sampai nanti kita salah dalam menjawab. Kalau anak sekolah salah jawab, nggak dapat nilai, rampung. Kalau dia dapat orang nggak bisa jawab, kemudian kena siksanya Allah. Yang terakhir, umur itu juga akan menentukan kebaikan dan keburukan seseorang. Ketika ada orang yang bertanya kepada Rasul tentang orang yang baik dan orang yang buruk, wahai Rasulullah, bagaimana orang itu kok baik dan buruk? Maka Nabi bersabda, sebaik-baik manusia, khairun nasi, sebaik manusia itu adalah man tola umuruhu, orang yang umurnya panjang, wahna amalu, dan baik amalnya. Umur itu ning kathah digunakan untuk kebaikan-kebaikan itu menjadi orang yang baik. Contohnya Anas bin Malik, sahabat Nabi, usianya sampai 100 lebih, tapi untuk banyak kebaikan, maka dia dapat banyak pahala. Wasarun nasi, dan sebaliknya, sejelek-jelek orang adalah man tola'uhu wasa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya tetapi banyak buruknya, banyak dosanya. Jadi umur atau waktu itu sesuatu yang dapat mencelakakan kita dan dapat menjadikan kebahagiaan, tergantung bagaimana kita mengisi umur. Bahkan di surat Al-Asr dikatakan wal asri, demi masa, demi waktu. Waktu dapat menjadikan orang masuk surga karena diisi dengan kebaikan-kebaikan, tapi waktu juga dapat menjadikan orang masuk neraka kalau diisi dengan berbagai macam maksiat yang menghasilkan dosa. Nah, kembali kepada yang kita bahas, dengan kita kasani Bapak Ibu, semakin kita harus ngelenggono, tawadhu, rendah hati kepada Allah. Yang kedua, semakin yakin iman bahwa Allah zat yang maha kuat, zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya. Yang ketiga, kita semakin yakin dengan adanya hari pembalasan. Yang keyakinan kita tunjukkan
dengan semakin banyak kita berbuat kebaikan-kebaikan, dan semoga kita semuanya bisa mengakhiri hidup kita di dunia dengan husnul khotimah dan di puncak-puncak amal kebaikan. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta asyhadu wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.